Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami semua di Selasa Berbagi. Seru sendiri. Tapi memang karena kalau di Selasa Berbagi, kita selalu mau bawa teman-teman semua, bawa kamu semua yang lagi menyaksikan kita di Facebook Live ataupun di GoPlay untuk kita selalu punya rasa seru, rasa senang untuk mau berbagi kepada orang lain. Karena mungkin di sekitar kita nih kita suka nggak aware sama orang-orang yang mungkin di tetangga kita, teman sekolah kita, bahwa sebetulnya mereka lagi butuh pertolongan kita, mereka lagi butuh bantuan kita. Nah, pada waktu mereka mungkin lagi nulis kata-kata yang galau di sosial media mereka, itu dia. Kita harus mengambil bagian untuk menjadi penolong bagi mereka. Apalagi kalau misalkan ternyata kamu tahu bahwa mereka belum pernah sekalipun dengarkan Injil. Nah, itu kesempatan buat kita semua untuk bisa bikin kabar baik buat mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV untuk ngajak kamu semua untuk menjadi bagian dari Pijar TV, ngambil bagian untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV, yaitu menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan itu semua bisa terjadi karena ada dukungan dari kita semua, dukungan dari kamu juga, dan tentunya dengan kamu bisa memberikan dukungan dalam bentuk dana, kamu bisa kirimkan ke BCA 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan mungkin sampai hari ini kamu mau tahu, aduh kalau saya pengen nonton, pengen tahu, pengen nyaksiin siaran-siaran Pijar TV itu di mana sih? Kamu bisa saksiin di Transvision channel 778 ataupun kamu bisa nyaksikan lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Oke, dan juga buat sahabat Pijar nih yang mau mensupport dalam bentuk lain, bisa juga ya Om ya? Benar. Bisa mampir di marketplace Tokopedia dan Shopee-nya Pijar TV. Kita ngejual banyak hal di situ. Ada kaos-kaos. Nah di situ tuh ya, ada juga tumbler. Ada USB isinya pengajaran ya. Benar. Wah itu pastinya keren-keren banget dan sangat memberkati. Dan pastinya dengan kamu membeli di situ juga, itu juga bisa membantu pelayanan Pijar TV menyampaikan kabar baik ke seluruh Indonesia. Iya, betul. Dan kalau misalkan kalian mau didoakan, mau disupport, mau curcol, ya kan lihat nih etalasenya nih ya, yang siap mendengarkan, yang siap untuk menghubungi tim respon Pijar TV ya. Bisa langsung dicatat nih WhatsApp-nya. 0813-8700-7055 itu adalah nomor WhatsApp dari Pijar TV pastinya ya. Jadi silakan bisa langsung dikontak di sana. Kita siap untuk mendoakan dan mensupport sahabat Pijar semua. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang support, itu adalah bagian yang dibutuhin sama orang-orang yang lagi butuh pertolongan karena punya masalah. Ya. Dan biasanya orang saking ribet banget, saking berat masalahnya, seringkali ngalamin yang namanya trauma. Sampai trauma ya. Benar banget. Dan itu yang kita mau bahas. How to deal with trauma. Nah, buat kamu semua lagi nyaksiin kita, nyiksain. Ya mungkin merasa tersiksa gitu loh. Berarti dengan harus masalah menyaksikan hidup mereka. kita di sini dong. Benar banget. Gitu. How to deal with trauma. Kamu bisa kasih komen di Facebook Live kita, atau misalnya kamu lagi nonton di GoPlay, kamu bisa tulis di komen kamu apa aja yang bisa jadi pertanyaan kamu, ataupun mungkin masalah hidup yang sedang kamu alami. Dan ada teman-teman kita yang kita saat ini mau ngobrol bareng ya, tentunya ya. Ada Raguel Lewi. Hey everyone. Kenapa? Lu kenapa lemes gini? Enggak lemas. Ada hubungan sama... Itu style kayaknya, style. Itu sih. style. Konsep, itu konsepnya begitu. Oh, konsepnya memang begini. Profilnya memang begini ya. Halo semua. Lalu ada Pastor Randy Chandra Dinata. Halo semuanya. Konsepnya juga. Coba kita lihat satu ini nih ya. Ya, yang ini biasanya unik nih, yang ini nih. Ada juga Om Peter Chris. Ada apa? Gue setiap mau kenalin Chris tuh ya, gue selalu keringetan tau gak? Kenapa? Kira-kira dia mau ngapain? Apa komentarnya dia mau Ini keluarin? definisinya bukan out of the box ya, without the box ya ini ya. Without the box. No box. No box. Itu yang membuat aku bingung juga, kenapa kok masih sering dipanggil gitu. Tapi justru itulah yang buat Anda sering dipanggil, karena kita butuh Iya. sahabat seperti aku, ini nih. aku menantikan panggilan dari Yang Maha Kuasa. Sok. Langsung kering. Tapi ini juga panggilan. Supaya lu bisa bagikan juga banyak hal. pada Tentang orang. Yang Maha Kuasa. Iya. Sebelum nantinya
into the box, masuk dalam box. Gitu kan. Panggilan Tuhan. Dalam sekali bicaranya ya. sekali. Aduh, mengerikan. Masukin tepuk tangan lah ya buat semua nasional. Dalam semangat semua ini. Gimana Om? Sorry gimana? Canda lu Bisa bro. jadi dalam peti karena kan dikremasi. Oh, iya, dibahas boleh, panjang. Ya ini sahabat pijar ini adalah gimmick-gimmick orang-orang yang sedang trauma ya. Ini bagus sih on screen semuanya. Dan pasti kita akan ngebahas gimana sih how to deal with trauma ya. Benar, Apapun kondisinya, apapun permasalahannya, gimana kita bisa cari way out tentunya yang di dalam Tuhan. Bener banget. Nah makanya kita pengen nanya dulu nih, kenapa sih orang tuh bisa punya trauma? Dan trauma itu kan selalu dihubungkan dengan yang namanya masa lalu pastinya ya. Kalau masa depan bukan trauma dong itu yang namanya pendaftaran ya. Nah, El, gimana El kalau menurut lu sendiri El? Kenapa sih orang bisa mengalami trauma? Apakah karena dia, atau orang gini, orang tuh mengalami trauma karena dia nggak memaafkan sama masalah yang pernah dihadapi, akhirnya dia mengalami trauma. Lu setuju nggak sama hal itu? Nggak sesimpel itu ya. Orang-orang suka mempersimpel segala sesuatu, tapi trauma itu terjadi juga gara-gara banyak hal. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi mungkin, dan mungkin dia belum bisa handle. Contoh, pelecehan seksual pada waktu anak umur TK, Benar. SD, itu kan bukan sesuatu yang dia bisa handle. Benar. Mungkin masih rapuh dan sebagainya. Jadi maka dari itu ya trauma itu saya rasa kalau menurut definisi trauma adalah sebuah peristiwa yang kita tidak bisa lupakan dan biasa itu sangat buruk dan intens sampai kapan mungkin kita masih bisa, itu sulit melupakan. Nah, semua orang juga bisa ngalamin trauma, semua orang, nggak ada yang kebal trauma. Tapi bedanya traumanya sekuat apa. Dan yang kedua, yang paling penting adalah seberapa dia mau lepas dari trauma itu. Dan itu saya rasa itu yang lebih matters dibanding apapun. Seberapa dia mau lepas? Seberapa dia mau lepas, karena ada orang-orang yang sudah trauma, dia tidak punya kekuatan untuk melepas atau lagi nggak pengen lepas saja. Ada orang kayak gitu. Dan mereka, jadi tentu kita nggak bisa nyalain kehidupan bagaimana trauma itu bisa terjadi, tapi kita perlu untuk ngecek apakah bagaimana kita meresponnya trauma yang kita punya. Nah aku jadi mau nanya nih sama Kak Lewi ya. Kalau apakah setiap trauma itu harus kita lepaskan? Contoh, misalkan aku punya trauma sama ketinggian, main ke Dufan gitu kan, terus sempet terjadi Gue sesuatu kira karena lah. lu tinggi memang jadi lu takut sama ketinggian diri lu sendiri. Oh enggak dong. Jadi kita lagi main roller coaster gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat kita trauma. Misalkan. Kita bisa punya dua pilihan. Satu, supaya kita lepas dari trauma itu, ya kita hadapin lagi misalkan. Atau kedua, ya udah gue memilih untuk nggak kesono-sono aja. Selama itu Gue nggak mengganggu gue gitu. Punya fobia tersendiri, fobia tempat tinggi. Oke. Jadi kalau ada satu mall, itu sebut saja di mall di SCBD gitu ya. Inisial, itu inisial SCBD. sekali ya? Iya, Inisial. Sebut saja nama depannya P. Dan Jadi belakangnya? P. Iya, oke. Ya, belakangnya E. Oh iya, bisa. Kan kalau dua suku kata benar, dua suku kata. Wow. dengan P dan P. Jadi panjang ya. Lanjut, saya lama-lama trauma loh. Ya supaya nggak trauma kita harus bahas. Jangan sampai kita pulang ke sini trauma gara-gara SCPD. Oh iya. Jadi Iya. itu mall, pertama kan gue datang ke situ dan gue ngeliat bahwa ternyata gini, itu mall gede, mewah, tapi dia itu sangat kelihatan sekali rasa tingginya. Jadi gue di lantai paling atas tuh gue tuh ngeliatnya bisa sampai gemeteran sendiri. Dan gue lemes. Dengkul lemes, gemeteran, terus kayak seakan-akan Tuhan gak hadir gitu, keringat dingin. Tuhan gak ada. Dan ini bini gue, bini. Gue udah ada ya. Gak usah kata baru. Sensitif nih. Dia sudah tahu misalnya gue lagi di posisi yang lagi gampang lihat itu, dia langsung kamu aku di posisi sini aja ya. Langsung dia udah aware langsung. Karena gue tuh ngeliat langsung kayak ya dia dari situ sangat peka. Tapi gue sendiri tidak punya planning untuk menyembuhkannya, jujur aja. Kenapa? Nomor satu, itu nggak semengganggu itu kecuali di tempat tinggi. Oke, ya. Jadi itu bukan trauma yang bikin gue nggak bisa tidur, nggak bisa mempunyai komunikasi dengan baik, nggak bisa punya hidup yang lebih baik. So kita punya skala prioritas kan, masih banyak trauma-trauma lain yang harus diurus. Oke, Jadi yang itu gue agak, ya sudahlah. Iya. Toh juga jarang-jarang ke mall itu juga. Jarang-jarang ke mall itu juga kan, mau bayar nggak bisa juga, mahal di situ semua. Tapi itu yang enaknya ya, kalau punya pasangan ya, ada yang ingetin ya. Bukan pasangan sih, istri. Oh istri ya, iya. Gitu Van, kalau punya pasangan Van. Jadi Gua mau dibahas yang mana nih pasangan? Enggak, Mau dibahas. enggak, gue cuma ngomong itu enaknya. Ren, katanya Ren gini Ren, kalau orang udah kenal Tuhan tuh
nggak akan trauma, Ren. Kata Justru siapa? kalau orang yang trauma itu orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kurang Ren. beriman gitu ya. Betul sekali. Aduh. Siapa yang Serahkan ngomong kepada seperti orang yang beriman. Enggak juga lah, maksudnya semua orang itu punya kesempatan yang sama kok untuk mengalami trauma. Let's say misalkan di tengah pandemi sekarang gini. Oh iya. Berapa banyak sih dari kita yang benar-benar ngerasain dampak dari pandemi dan itu benar-benar membuat kita merasa kayak aduh gue nggak mau lagi lah ada di posisi kayak gitu. Hampir semua sebenarnya. Kita pernah kena positif gitu kan. Dan kalau kita ngebayangin lagi Gue sih tuh, enggak. Ren. kita. Oh iya, iya. Terus kalau dibayangin lagi. Iya. Nanti sore boleh tes deh. Tapi jadi akibatnya itu gue kemarin belum lama badan agak meriang gitu kan. Iya. Dan karena Oh. trauma gue yang waktu gue lagi sakit kemarin, bawaannya tuh pengen cepet-cepet ngetes. Iya Sama- benar. Di masa pandemi itu gitu ya. Kita jangankan udah pernah jadi penyintas atau bukan. Begitu panas dingin aja. Langsung. Jangan-jangan COVID nih. Jangan-jangan COVID nih. Atau lagi jatuh cinta bisa jadi. Oh bisa ya. Atau baru patah hati juga Apalagi bisa. pas nggak bisa nyium, kirain ini COVID, ternyata memang bukan pacar gue. Ya. Aduh saya trauma. Tapi pertanyaannya kalau misalnya seorang pastor ini begitu, apakah seorang pastor ini berarti kurang iman? Kalau Nah, begitu? gitu, Ren. Kurang percaya atau gimana? Iya, nih? Ren. Nah itu dia sebuah kejadian yang pernah kita alami di mana kita merasa kayak gue tuh nggak punya daya gitu loh untuk bisa melewati masalah itu, kayak ada situasi kondisi yang benar-benar di luar kemampuan kita gitu kan. Dan gue rasa ini nanti mungkin bahasan ke depannya lebih jauh lagi ya. Cuma sedikit ada sedikit hal yang gue bisa katakan bahwa even di dalam trauma itu sendiri ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Oke. Ketika gue merasa bahwa emang gak ada kekuatan untuk bisa menghandle situasi itu, bukankah di momen itu pula gue makin bergantung sama Tuhan. Oh. Gue makin ngerasa bahwa emang gue gak bisa, makanya gue butuh Tuhan untuk melindungi, untuk memimpin setiap langkah gue kayak gitu. Dan buat gue hari-hari ini justru kita tuh dipertontonkan bahwa memang semua orang itu rapuh. Wow. Semua orang itu ketika menghadapi pandemi, nggak mungkin enggak lah. Benar. Minimal soal ekonomi, mereka ngerasa kayak aduh dulu gue begini, sekarang begini. Bisa timbul loh trauma akibat pandemi karena hal itu. Belum lagi kalau ditinggal orang yang dikasihi, ditinggal pulang ya, bukan ditinggal yang lain kayak gitu. Iya, bukan Pas diputusin lagi ya, bukan. sayang-sayang. Nah itu juga Iya, ditinggal lagi sayang-sayang itu nggak bisa ini trauma. Tapi bukan itu ya, bukan itu. Tapi kita harus akui kok bahwa setiap kita dealing with the same pandemic and bisa banget kita untuk mengalami trauma seperti itu gitu. Oke. Nah, nanti kan pertanyaan lebih jauh, gimana kalau semua orang mengalami hal yang sama, gimana kita bisa overcome itu kan? Benar. ya. Ya, cuma tapi sebelum itu memang kan ada kata-kata di Alkitab yang bilang bahwa justru dalam kelemahanmu lah maka kuatan Tuhan itu muncul. Oh, gitu kan katanya kan. Nah, ini gue mau nanya sama Bapak Babel Everyday gitu ya, Mas Chris ya. Mas Chris, dari pernyataan ada orang yang selalu bilang bahwa wah justru orang yang nggak mengandalkan Tuhan nih justru yang bisa mengalami trauma. Kalau orang mengandalkan Tuhan harusnya enggak. Tapi di satu sisi lain ada ayat yang menguatkan itu bahwa justru kelemahan kita ada kekuatan Tuhan. Kalau dari Mas Chris sendiri sebenarnya gimana Mas Chris mengimbangi ini Mas? Apanya yang harus diimbangkan? Ya apakah yang mana sebenarnya? Apakah betul bahwa karena nggak mengandalkan Tuhan atau justru kalau mengandalkan Tuhan memang selalu ada hal-hal yang kita nggak bisa handle juga gitu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pakai terminologi pakai apa ya sudut pandang kekristenan gitu kan, bahwa dunia ini adalah the fallen world gitu. Bagaimanapun juga semua orang percaya ataupun tidak percaya, level iman pedes atau sedang atau sangat pedes sekali ya, levelnya tinggi kalau ada orang mengelompokkan itu. Semuanya pasti akan mencicipi apa yang dunia ini alami. Ya kan, kalau dunia seluruhnya mengalami pandemi, ya mau nggak mau, masa orang yang tidak percaya dan orang yang percaya akan dibedakan, tidak akan mengalami pandemi dan tidak akan terdampak. Tidak mungkin, karena hidup dalam ruang dan waktu yang sama. Apa yang terjadi di Jakarta dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di daerah gitu. Apa yang dialami oleh orang-orang yang sakit pada akhirnya dampaknya atau efek dominonya akan dialami juga oleh orang-orang
yang tidak sakit. Ya. Dan sedikit atau banyak itu pasti akan mempengaruhi. Jadi saya katakan nggak ada hubungannya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, katakanlah siapa? Rasul Paulus itu kan. Dia orang yang paling hebat yang mengatakan dalam kelemahanku lah justru kekuatan Tuhan itu nyata gitu kan. Itu pun mengalami hal yang sama. Berapa kali dia mengalami kapal karam, berapa kali dia mengalami disesah. Kalau mungkin kita mengalami itu semua mungkin akan tadi ya membawa peristiwa itu kepada kondisi trauma. Karena itu kan sebuah kondisi gitu kan. Penderitaan atau pukulan atau akibat dari satu peristiwa yang kemudian kita nggak bisa lepaskan atau kita nggak bisa handle atau kita nggak serahkan pada Tuhan dalam istilah ini, ya itu akan menjadi sebuah trauma. Kayak seperti lagunya Ahmad Albar God Bless mengatakan bahwa sebagaikan di layar perak semuanya jelas tergambar peristiwa di masa lalu gitu kan. Itu sangat jelas banget. Bayangkan Paulus mungkin masih bisa mengatakan bahwa dalam beberapa kali kapalku karam, aku didera, aku disesah. Tapi itu tidak melemahkan aku kan, dia katakanlah gitu kan. Bahwa meskipun dia ditikam tapi tidak mati, diremukkan tapi tidak meninggalkan Tuhan dan segala macamnya. Nah itu peristiwa yang sedemikian rupa yang seharusnya menimbulkan trauma. Tetapi Rasul Paulus tidak sampai kepada kondisi trauma tadi. Bahkan ketika dikatakan bahwa meskipun ada duri dalam dagingku yang Tuhan taruh di sana, itu pun tidak membuat dia menjadi trauma. Kalau dia trauma, dia akan, aduh gimana? Gak usah lah ya ketika dia bilang, akan Roh Kudus mengatakan bahwa, Agabus juga mengatakan bahwa orang yang mempunyai jaket ini, yang mempunyai ikat pinggang ini, itu akan ditangkap di Yerusalem. Waduh gak usah ya. Jangan pergi ke sana gitu kan. Tapi dia bilang mengatakan justru mungkin dengan maksud inilah nama Tuhan akan dipermuliakan dan Injil akan diberitakan. Kalau dia berkata bahwa jangan, aku udah di sana udah terbayang dengan jelas orang Kudus mengatakan sendiri, udah siap-siap ini cemeti ya kan, udah siap-siap nih pedang, udah siap-siap dinginnya batu penjara, udah siap-siap semuanya itu. Wah, kan dia juga pernah di penjara dan dilepaskan juga gitu kan. Nanti kalau nggak dilepaskan gimana? Tapi dia akan datang gitu. Jadi tidak, orang percaya pun tidak akan lepas dari dampaknya peristiwa. Tapi peristiwa itu menjadi trauma atau tidak, itu adalah pilihan. Itu pilihan. Menarik sih ya Om ya. Kalau gitu menurut aku, gak apa-apa, aku menikmati kok. Menurut aku kalau misalnya kita sebagai orang percaya yang udah bertumbuh sama pengenalan Yesus, berarti kita diperhadapkan sama pilihan ya Om ya, berarti ya. Kita mau trauma atau kita mau coba overcome ini. Betul. Tapi pertanyaannya kalau misalkan seperti yang tadi Elspeth bilang, masih kecil, nggak berdaya, istilahnya jangankan ya belum mengenal Tuhan lah, belum bertumbuh. Berarti itu PR yang berbeda dong buat orang-orang mengatasi trauma ya. Bisa dibilang seperti itu. Anakku. Horor. Dan gue lagi nunggu komanya. Gue nungguin, dia diem. Gitulah. Memang butuh waktu. Makanya, tapi saya sih percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa bekerja lewat segala situasi. Pasti. Cuma ya sedih aja ngeliatnya kadang kayak gitu. Karena PR-nya itu akan panjang. Karena banyak di antara anak-anak kecil tuh misalnya diapa-apain. Mengalami trauma. Mereka nggak tahu itu trauma. Iya. Mereka nggak taw. Kebawa aja gitu ya. Kalau udah umur 17-18 udah tahu, oh ini kayak gue ada nggak beres. Anak kecil kan nggak bisa. Nah itu yang berat sih. Itu yang kita harus perjuangkan. Dan itu membekas ya. Biasanya kejadian masa kecil itu Oh, kan membekas itu. Semembekas itu. Oke. Nah ini kan biasanya kita kalau ngomongin rasa berbagi ya. Ini kan kita membahas juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa ya. Dari pemirsa Pijar TV. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang salah satunya mau gue bacain ini. Nah, saya mudah ngalamin banyak kegagalan dalam hidup. Dulu saya adalah anak yang berprestasi di kelas, nilai saya yang paling tinggi. Sampai satu kegagalan terjadi saat saya dikirim lomba mewakili sekolah. Banyak ucapan kekecewaan yang saya terima. Bahkan saya diejek sama teman-teman saya sendiri karena gagal dalam perlombaan itu. Waduh. Padahal semua sudah berharap saya menang. Kegagalan saat itu menjadi awal dari kegagalan lagi selanjutnya yang saya terima. Domino ya. Jadi. Ujian sekolah, ujian kuliah, sampai sekarang tes untuk kerja pun saya gagal. Yang terbayang saya akan melakukan ujian atau tes adalah ungkapan kekecewaan,
ejekan yang buat saya takut dan gak bisa fokus untuk menjalankan ujian atau tes. Saya nggak tahu gimana mengatasi rasa takut itu supaya saya bisa bangkit lagi. Kalau dari gue, pertama sebenarnya dia harus belajar melihat rasa takutnya dari sudut pandang berbeda. Kalau gue ada di posisi itu dan orang itu ada di sini, gue harus kasih tahu dulu bahwa sebenarnya kegagalan itu tidak buruk. Kenapa? Karena orang kalau lu sukses terus, lu nggak pernah belajar handle namanya kegagalan, lu nggak bakal kemana-mana. Orang-orang yang berhasil bukanlah orang yang selalu sukses. Orang yang selalu sukses di setiap langkahnya. Tapi orang-orang berhasil juga orang yang berhasil sukses menghandle kegagalan dia dan belajar dari kegagalannya. So, saya rasa sebenarnya kalau boleh jujur, maaf kalau masih dalam konteks gini, saya bisa pastikan bahwa sebenarnya Tuhan sayang sama kamu. Kamu izinkan dapat kegagalan supaya kamu bisa belajar handle itu dan kamu bisa lebih kuat lagi. Kenapa? Karena orang nggak pernah gagal, itu orang yang paling menderita. Pada waktu dia dapat kesuksesan dan dia gagal, itu akan destruktif sekali hidupnya. Padahal sebenarnya gagal itu biasa. Orang-orang yang hebat pun, mau hebat secara dunia maupun hebat secara alam-alam surga tralala gitu juga semuanya pernah ngalamin kegagalan. Paulus pun pernah kurang sukses menginjil menurut ukuran di beberapa tempat maksudnya. So, saya rasa sebelum kamu bergumul dengan trauma kamu, mungkin level kamu, mungkin kamu juga harus lihat kegagalanmu dari sudut pandang berbeda. Saya tahu memang diejek itu kagak enak. Oke, saya ngerti. Tapi kadang kalau kita nggak siap dengan menghandle kegagalan, maka kita akan sulit menghandle keberhasilan yang Tuhan izinkan. Saya menemukan begitu banyak orang yang sukses terus, berhasil terus. Tetapi begitu dia gagal sekali, dropnya setengah mati. Kamu mau jadi orang kayak gitu? Pinter, sukses, terus jatuh, terus nggak bangkit-bangkit lagi? Enggak kan? Saya rasa yang perlu kamu perdamaikan sebenarnya, ini masih masuk kategori simple menurut saya. Kamu harus berdamai dengan arti kegagalan itu sendiri. Kamu harus berdamai dengan bagaimana kegagalan itu sebenarnya bisa jadi sesuatu yang baik. Dan kamu juga harus belajar untuk tidak menaruh identitas kamu sama apa kata orang. Yes, itu. Betul. Karena ini saya lihatin, gini, orang gagal itu diejek. Oke, tapi orang berhasil juga diejek masalahnya. Semua orang tuh diejek. Bagi saya tuh masalahnya 3 hal itu yang menurut saya kamu perlu pelajari. Dan dari saya lihat sekilas sih sebenarnya kamu masih bisa bangkit. Kamu bukan trauma yang dari kecil. Ini kamu masih bisa sesuatu yang kamu hadapin. Kamu berdoa bersama Tuhan. Kamu belajar untuk ubah mindset kamu tentang apa yang terjadi sama kamu. Dan saya berharap dalam setengah tahun ke depan kamu bisa bangkit. Amin. Itu aja sih. Begini ya. Gitu. Itu aku pernah ngalamin sih Om. Kenapa? Waktu SMP kayak gitu ya. Dulu jadi aku ikut pemilihan OSIS, ketua OSIS. Waduh, levelnya ketua OSIS. Ketua OSIS, terus udah gitu ada beberapa kandidat lah. Nah kalau misalnya yang votingnya dibacain kan kayak pemilu gitu ya. Kalau yang diunggulkan dibacain, gitu ya kan. Nah di situ aku di pihak yang nggak diunggulkan. Jadi istilahnya waktu aku punya vote keluar, itu kan aula tuh isinya anak SMP semua. Bayangin tuh ya, maksudnya kita nggak nyakitin orang, kita nggak apa-apain, tapi itu yang kamu terima. Betul. Dan itu pertama kalinya mungkin dalam masa aku sekolah, aku tuh muncul di publik istilahnya lah ya, di hadapan teman-teman. Dan itu yang aku terima. Dan istilahnya kan, itu aku sempet trauma untuk maju. Betul. Karena takut, maksudnya siapa sih kita yang siap untuk kayak maju ke depan tiba-tiba di Bener. Itu lumayan tahunan gitu ya. Tapi aku setuju banget sih, maksudnya dari Pastor El sempat ngomong tadi gitu ya. Intinya, kalau aku lihat sebenarnya itu bukan kategori yang terlalu berat juga. Ya kita harus memaknai apa arti kegagalan dan pada akhirnya siapa kita bukan ditentukan sama apa kata orang. Ya sekarang bukti Ivan Kabul udah di mana-mana sekarang. Puji Tuhan responnya luar Walaupun biasa. dia nggak lolos jadi ketua OSIS pada waktu SMP. Tapi dia lolos jadi ketua yang dapetin hati sih. Yang mana sih? Gue lagi nyari sekarang depan TV Dia sekarang di depan TV. Iya, kegagalan masa lalu itu adalah lompatan besar sebetulnya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik ya. Oh baik, ini relevannya kemana-mana ya. Tapi gue belajar intinya, kalau gitu kegagalan kita misalnya kalau Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya ngebentuk. Bukan sekedar kita jadi orang yang punya skill, tapi Tuhan mau kita punya mental juga. Mental itu sebenarnya. penting loh maksudnya. Sekarang Ivan Kabul Ya depan gue TV. nyari Ivan Kabul SMP seperti apa nih ya. Udah masuk Wikipedia loh. Makin lagi ngobrol dia lagi. Modern apa Indonesia? Ivan Kabul masuk Wikipedia. Teman-teman lu yang ngomongin masuk mana? Mana ada di Mana ada? Satu Wikipedia gue buat sendiri itu. Tapi gini, ngomongin tentang omongan orang itu kan memang nggak mudah juga. Kita sih enak banget ngomongnya gitu ya. Itu jangan suka dengerin omongan orang gitu kan.
Tapi Ren, dari apa yang tadi Al tadi bilang gitu ya, omongan orang itu seharusnya nggak mempengaruhi kehidupan kita, bahkan nggak bikin kita jadi trauma sama keputusan kita gitu Ren. Tapi buat lu sendiri mungkin lu punya pengalaman nggak Ren? Ngebantuin anak di komunitas lu gitu ya. Ketika mereka nggak bisa maju atau nggak bisa move on dengan cara berpikir mereka atau pengalaman mereka, hanya karena gini, mereka ada yang hantuin dalam pikiran mereka banyak bully, ejekan, cacian dari orang sehingga mereka akhirnya nggak bisa move on gitu. Iya, aku juga nih kan nggak bisa move on. Salah. Tadi tuh gue lagi menyelamatkan lu loh. Terus gue menjerumuskan diri sendiri gitu ya. Kita ganti judulnya. How to deal with, sudahlah. Lanjut. Iya, jadi jangankan anak youth ya. Kadang aku pribadi juga termasuk orang yang mungkin ada beberapa orang yang cuek gitu ya ketika menghadapi kehidupan gitu. Tapi aku termasuk orang yang suka terlalu mendengarkan apa sih opini orang tentang gue gitu. Dan jangankan anak youth, gue pun seringkali struggle dalam hal itu. Tapi balik lagi memang identitas itu penting. Ya kan, apa yang Tuhan katakan tentang kita itu jauh lebih penting daripada apa yang dunia katakan tentang kita. Wow. Gitu. The world cannot define who we are kan. Tapi Tuhan sendiri sang penciptalah yang mendefine siapa kita gitu. Dan buat gue pribadi emang ini mestinya menjadi apa ya, PR gereja juga sih sebagai sebuah komunitas rohani. Karena seringkali yang dibangun adalah ikut Yesus itu berhasil. Ikut Yesus itu sukses. Kamu akan terhindar dari kegagalan demi kegagalan dan kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Tidak naik. Menjadi naik dan bukan turun. Tidak menjadi naik dan tidak turun gitu kan. Tidak turun-turun gitu. Nah, betul. Nah, Darah tingginya naik. tapi kita harus melihat realita bahwa setiap manusia itu sangat mungkin diperhadapkan dengan kegagalan. Nah, mungkin gereja harus mulai berpikir ketika jemaat yang ada, orang-orang yang tergabung di sana mengalami kegagalan, and then what's next gitu loh. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan? Betul. Jangan cuma dibahas mengenai keberhasilan, mengikuti Yesus, kesuksesan, tapi how to handle this gitu loh. Nah, aku suka salah satu tulisan dari Prof. Joas yang terakhir ini dia buat tuh satu buku dan itu jadi disertasinya kan. Di situ dibilang bagaimana gereja itu merengkuh kerapuhan di era pandemi. Wah, bahasanya berat ya, merengkuh kerapuhan. Jadi manusia dengan keterbatasannya, dengan kerapuhannya itu inevitable, nggak bisa dihindari. Semua akan mengalami itu gitu. Inevitable. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang itu mau berdamai dengan keadaannya saat itu, kerapuhannya saat itu sehingga dia bisa mulai berpikir lagi bagaimana aku menerima keadaan dan bangkit dari keadaanku saat ini. Bener. Atau dia akan selalu denial kayak, Wow. emang ada ya orang Kristen yang ada di posisi ini. Kayaknya semua baik-baik deh, semua sempurna deh. Iya. Nah, ini yang mesti kita bangun awareness ini bahwa it's okay kok kalau kamu tuh vulnerable dan mengalami kegagalan kayak gitu loh. Iya. Nah, kalau bicara sedikit lebih diperpanjang ya. Kalau kita bicara Panjangin. kalau kita bicara tentang Allah yang berinkarnasi jadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Betul. Bukankah Allah itu adalah pribadi yang sempurna tanpa cacat celah? Tapi ketika dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, itu kan 100% manusia, bukan setengah manusia, setengah dewa. Iya. Itu Iwan Fals. Oh, iya. Manusia setengah dewa. Iya. Yesus benar-benar mengambil rupa manusia yang ada di dalam kondisi yang bisa sedih, bisa mengalami penolakan, bisa dicaci, bisa dianiaya. Dan aku percaya ketika kita ada dalam posisi yang rapuh seperti itu, coba deh untuk merenungkan. Nah, ini arahnya lebih ke filosofis, teologis gitu ya. Betapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berinkarnasi. Artinya dia juga ikut merasakan apa yang manusia bisa rasakan. Betul. Dia bukan Allah yang cuek, yang cuma ayo, gak boleh trauma, gak boleh jatuh, gak boleh salah, gak boleh gagal. Ya, yang menunjuk-nunjuk saja. Tapi dia Allah yang dekat dengan kita. Wow. Bahkan di dalam kegagalan kita pun dia ada di situ. Makanya dia Allah yang Immanuel kan. Allah yang dekat dengan kita. Yes. Dan buat aku itu salah satu kunci untuk kita bisa deal with our trauma. Bahwa Tuhan itu gak jauh kok.
Dia ada dekat, bersama-sama dengan kita. Yes. Gitu. Wow, ya, iya sih. Itu dalam sih kalau kata gue sih. Karena setiap dari kita pasti pernah ngalamin yang namanya trauma ya. Pasti. Setiap dari kita pasti pernah ngalamin yang namanya masalah. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita tuh jadi orang Kristen tuh nggak cuma hidup yang enak-enaknya aja. betul. Tapi kita juga bisa belajar dari setiap pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita. Mas Kris, boleh lah Mas Kris. Kasih pendapat lah Mas Kris dari apa yang Pastor Randy tadi sempat share. Karena gini, kegagalan Muka bantal. Kirain kegagalan kita lagi inget juga- traumanya. Jadi kegagalan kita dari orang yang trauma itu juga karena kita salah mengajar. Oh iya, betul. Saya dapat inspirasi dari kira bantal, ya. Gimana Om Kris? Iya, gini, ceritanya itu cukup panjang. Jadi ada hal-hal yang kita perlu lihat dari secara dasar lebih dahulu, bahwa kita belajar dari kitab suci. Dan sebelum kita membaca kitab suci, dari susunan kitab suci pun kita bisa belajar bahwa akan meruntuhkan semua dogma-dogma dan prinsip-prinsip yang tadi Pastor Randy sudah coba bongkar gitu. Dia berkatakan bahwa ya ikut Tuhan itu harus sukses-sukses, itu kan seperti itu kan, katakan demikian ya, karena Torah ya, kitab Torah mengatakan kamu akan jadi kepala dan bukan ekor dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu benar, tapi itu separuh kebenaran. Wow, kenapa? Ya, berarti separuh kebenaran berarti bukan kebenaran, ya kan? Karena demikian, bahwa benar mengatakan bahwa ketika prinsip dijalankan, hidupmu akan diberkati. Itu betul. Betul. Tapi itu separuh kebenaran. Karena kitab suci juga mengatakan bahwa ketika prinsip dijalankan dan tidak terjadi hasil sesuai prinsip, berarti ada yang namanya anomali. Sesuatu yang tidak wajar terjadi karena loh hukumnya begini, Betul. kok ketika hukum dijalankan hasilnya berbeda, melawan hukum dong. Ketika itu anomali atau melawan hukum, kita harus lihat ada sesuatu di balik itu semua. Ya. Gini, kitab suci kita Perjanjian Lama kita adopsi dari Yahudi. orang Ibrani, Yahudi ya, yang kemudian oleh oleh para rasul, Yesus sendiri, Bapak Gereja Yesusnya juga dibaca sampai sampai sekarang gitu kan. Nah, susunannya yang itu juga Yesus sebutkan juga di beberapa kesempatan dia mengajar. Dia membagi kelompok, 3 kelompok kitabnya gitu kan. Torah, Neviim dan Ketuvim, yang kemudian di abad-abad pertengahan itu para rabi menyebutnya dengan sebutan tanah gitu. Tanah. Nah, atau Torah itu adalah prinsip. Betul. Neviim adalah pelaksanaan. Nah, Ketuvim itulah yang mungkin kurang dilihat. Karena Ketuvim itu penjelasan. Ini yang saya ajarkan gitu kan. Jadi ada prinsip, ada pelaksanaan, dan ada penjelasan. Kita lihat di kitab Torah, Tuhan kasih prinsip-prinsipnya, Musa juga elaborasi dengan hukum-hukumnya gitu. Dan kemudian di kitab setelah 5 kitab Torah ada Yosua dan kemudian Hakim-Hakim, sangat jelas di sana. Ketika orang Israel mengikuti perintah Tuhan, dibawa sampai ke tanah Kanaan kan Yosua. Hakim-Hakim udah jelas itu kan, ngikut Tuhan, makmur hidupnya, sukses. Begitu meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, langsung semua kutuk datang gitu kan, aniaya, dijajah dan segala macamnya. Tapi kita lupa bahwa ada kitab Ayub di Ketuvim, ada Mazmur yang di awal Ketuvim dikatakan di sana. Dan Mazmur itu juga berisi struggle-nya orang kan, struggle-nya manusia. Betul. Itu kan isi dari Daud dan kawan-kawannya tentang bagaimana hidup mereka, aku ikut Tuhan, aku berbakti kepada Tuhan. Mereka berteriak, tolong Tuhan, keluarkan aku dari pit ini, keluarkan aku dari lubang ini. Itu yang sering lupa. Ayub apalagi, betapa benarnya hidup dia. Bandingkan dengan kita. Tapi segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan. Yang kita nggak tahu ada di balik layar di sana yang Tuhan persiapkan gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Nah, seperti itu kita harus memahami bagaimana Rabi perjanjian baru di perjanjian lama perjanjian baru atau Yesus itu sendiri ketika bilang mengatakan
mengikuti apa yang dikatakan oleh tradisi pada masa itu ketika kamu baca deh semua tertulis tentang aku di kitab Musa, kitab nabi-nabi ataupun kitab Mazmur. Dengan jelas Yesus juga menyetujui adanya pembagian kitab tanah seperti ini. Nah, seharusnya kita pun ikut gitu kan bahwa ikut Tuhan itu ketika kamu mengikuti Tuhan, beriman kepada Tuhan, nggak selalu jalannya selalu mulus gitu kan. Karena bisa jadi ada sesuatu anomali terjadi. Dan ketika anomali terjadi, tanyakan kepada Tuhan, kenapa ada sesuatu yang terjadi tidak berbeda tadi? Ada penjelasannya di sana. Ayub ada penjelasannya. Daud ada penjelasannya. Di Amsal ada banyak penjelasannya. Gitu. Itulah tadi katakan. Betul. Gereja harus kembali kepada pengajaran yang dasar banget itu. Baca Alkitab, bukan baca renungan. Asik. Itu. Hashtag gitu. Tagline masuk. Iya. Makanya kita tuh harus ngerti punya pengajaran yang benar sehingga kita mendapat pengertian yang benar. Karena dapat pengertian yang benar kita mendapat kenyamanan. Iya. Sama seperti kita duduk kita butuh kenyamanan dengan bantal seperti ini. Iya. Aku nggak ada bantal tapi nyaman kok. Itu tergantung. Tergantung ya. Tergantung apakah masih butuh sandaran yang Tapi aku nyaman butuh atau lebih enggak. nyaman sih karena itu. Dia butuh disandari. Iya. Makanya kalau pengen dapat bantal yang nyaman kayak gini, dapetin hanya di Shopee atau Tokopedia Pijar TV ya. Karena sekarang Shopee Tokopedia Pijar TV nggak cuma tumbler, nggak cuma kaos, nggak cuma tote bag. Walaupun tote bagnya keren banget ini. Ya lihat tuh tote bagnya, set terbalik. Nih asik banget ya. Set, lihat kan? Asik banget ya. Nah, tapi kamu juga bisa dapetin bantal seperti ini. Warna-warninya lihat sangat asik banget buat menghiasi tempat tidur ataupun sofa kamu. Terutama kalau hidupmu belum berwarna, nah penuhilah. Nah, penuhi dengan warna-warna bantal dengan dari warna-warna Pijar ini, TV. Iya. Masuk. Tokopedia atau Shopee Pijar TV. Yang bantal, yang bantal, yang bantal. Boleh bantalnya kakak. Oke, nah ini kita mau bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Ini ada satu pertanyaan bilang gini, sejak kecil saya selalu mendapat perlakuan berbeda oleh orang tua saya. Oke. Mereka tidak pernah melihat kelebihan saya dan hanya kekurangan yang mereka lihat. Sampai saya berumur 21 tahun, saya menjadi dendam dengan orang tua saya sendiri dan mencari kebahagiaan di luar rumah. Saya masuk dalam pergaulan bebas dan saat itu saya merasa happy. Saat saya sadar, saya sudah berada pada hal yang tidak baik. Saya sangat stres. Semua pria yang kenal, berarti ini wanita ya. Semua pria yang kenalan sama saya selalu mengajak saya ke hal yang tidak baik. Salah satu teman saya bilang, saya tidak akan bisa lepas dari pergaulan seperti ini. Saya mulai benci pada diri saya sendiri. Terakhir, saya punya pacar pun sama. Dia mengajak saya juga untuk melakukan hubungan badan. Apakah saya salah kalau saya berdoa sama Tuhan agar saya tidak menjalin hubungan dengan seorang pria lagi? Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang tua saya yang membuat saya seperti ini? Jadi awal dengan trauma dari orang tua lalu ya. Oke. Gimana ya? Oke, ini perempuan ya. Betul. Saya lagi berusaha untuk nangkep karena gimana ya? Kalau kamu bilang kamu nggak bisa lepas dari lingkungan kamu sekarang, saya nggak bisa nangkep kenapa kamu ngomong kayak gitu sih. Karena semua orang, apalagi kalau cuma lingkungan pertemanan ya, semua orang selalu bisa melepas dari lingkungan pertemanan itu. Itu hanya pilihan kamu saja. Kamu memilih untuk lepas atau enggak? Kamu milih untuk cari lingkungan yang baik atau enggak? Itu sebuah pilihan. Gini, pertemanan atau hubungan yang baik itu memang perlu dicari. Kamu nggak bisa expect untuk langsung dapat sesuai yang kamu harapkan dan kamu ngarep semua akan baik sama kamu. Nggak bisa kayak gitu. Hidup nggak sesimpel itu dan tidak seajaib itu. Kalau saya tahu, kalau misal kamu memang terluka sama orang tua kamu, oke, saya bisa ngerti. Tapi kamu tuh punya kekuatan untuk kamu lepas dari lingkungan kamu dan cari lingkungan yang lain. Kalau nggak cocok, cari lingkungan yang lain, cari lingkungan kerja yang lain. Itu semua dalam tangan kamu. Bagi saya seperti itu. Saya mungkin yang lain bisa relate, tapi saya sih mungkin bagian situ saya kurang bisa relate. Karena saya tahu ada orang-orang yang dulu lingkungan jelek tapi dia kabur. Mereka berhasil lepas, mereka punya lingkungan lebih baik, lingkungan lebih sehat. So, emang apa yang membatasi kamu? Saya rasa yang membatasi kamu, kalau misalnya ini bener ya, sorry kalau saya salah, mental kamu sendiri sih menurut saya sih. Atau takut nggak punya teman? Ya kalau takut nggak punya teman, ya namanya memang teman dekat itu perlu dicari. Iya. Soalnya katanya takut nggak punya teman dan sebagainya. Ya saya setuju, semua orang butuh punya hubungan, semua orang nggak bisa sendiri. Cuma yang teman dekat itu memang perlu dicari. Nah, perjalanan mencari teman dekat yang kamu bisa dekat sedekat-dekat itu memang sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi layak untuk dijalani. Ya. Saya nggak selalu orang dekat sama saya anggap teman dekat.
Jadi kunci saya mungkin kamu harus bangkit. Oke, bukan masalah keluarga, saya bisa ngerti. Mungkin udah saatnya sekarang kamu cari tempat atau cari tertanam, cari komunitas di mana kamu bisa melihat yang banyak bicara soal gambar diri. Sehingga kamu bisa pulih kembali. Ya, kamu bisa ngerasa kamu tuh jadi getting better. Sehingga kamu, sudah saatnya kamu ini dimulai lingkungan yang baru menurut saya. Usul saya cari. Move on ya. Move on. Kalau misalnya orang tua kamu masih kayak gitu ya, saya curiganya kamu mungkin dari lahir dari keluarga yang agak patriarki. Yang laki tuh dianggap udah perempuan. Mungkin ada yang seperti itu. Dan mungkin banyak, saya nggak bakal bohong, ada orang tua yang seperti itu. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa walaupun memang nggak mudah, tapi Tuhan nggak ngeliat seperti itu. Saya udah lihat begitu banyak perempuan-perempuan yang nggak dihargai gitu, justru mereka bangkit dan bahkan jadi lebih. Dan saya rasa itu pun bisa terjadi sama kamu. Ya, saya dari situ sih. Intinya adalah tergantung dari keputusan kita ya, Le, untuk Ya, kita mau memang satu sisi keputusan kita, tapi satu sisi juga keputusan kita dipengaruhi oleh cara kita melihat diri kita sendiri juga. Betul. Jadi saya rasa kamu perlu belajar melihat cara diri kamu dari sudut pandang yang lebih lain. Mungkin kamu perlu lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya punya teman yang dulu nggak dianggap banget sebagai perempuan, tetapi pada waktu dia hidupnya terbuka gitu ya, dia mengenal lingkungan lebih besar, dia sadar bahwa keluarga gue ini nggak benar karena sudut pandangnya terlalu anggap laki-laki. Sebenarnya dia lihat banyak keluarga-keluarga yang perempuan tuh dianggap sekali, dia jadi punya perspektif yang berbeda. Begitu ketemu keluarga dia udah nggak segitunya lagi, nggak take it personal karena dia tahu ini kesalahan di keluarga saya tuh. Dia sadar berarti. Dia sadar ini tidak boleh terjadi kalau misalnya saya nanti punya keluarga nih. Ada yang kayak gitu. So, semua terserah padamu. Iya. Semua terserah padamu. Tapi kalau misalnya ngeliat kondisi kayak gitu ya Om ya, berarti memang ada orang-orang yang bertumbuh dalam kesadaran. Itu mungkin karena mau peka ya sama kondisi-kondisi lain. Cuma kalau menurut Pastor Randy nih, kalau misalkan kita bertumbuh dengan kondisi keluarga yang kita nggak bisa tentukan gitu loh. Apakah sebenarnya quote unquote orang itu sebenarnya harus ditakdirkan untuk melewati trauma dulu baru disembuhkan? Atau ada nggak maksudnya kesempatan seperti gimana nih supaya kita bisa menjadi orang yang lebih peka aja gitu, supaya melihat oh ya sebenarnya emang ini kondisi realita, maka gue bisa berdamailah dengan kondisi seperti ini tanpa harus menjadi trauma gitu. Gue rasa kita bisa melihat juga salah satu kisah di Alkitab. Sorry aku duluan. Nggak apa-apa. Alkitab milik bersama. Oh, milik bersama. Tidak dinominasi ya. Yang penting baca kitab ya, bukan baca renungan ya. Masuk lagi. Aku teringat akan kisah Yusuf. Oke. Bagaimana Yusuf pernah tentunya dikecewakan, mengalami trauma yang sangat dalam pastinya ya. Oleh karena kakak-kakaknya menjual dia, membuang dia. Tapi lihat deh ada sebuah turning point di dalam kehidupan Yusuf. Dia nggak nangis ketika dia di penjara. Dia nggak nangis ketika dia dihianati, dilupakan oleh si tukang roti itu, juri minuman dan sebagainya. Tapi ketika dia dealing with masa lalunya, kakak-kakaknya itu, dan bagaimana pada akhirnya dia bisa overcome traumanya dan akhirnya malah mengampuni. Itu menarik sih buat aku. Apa yang bisa membuat Yusuf mencapai titik itu gitu dan akhirnya malah menyelamatkan kan seluruh Israel saat itu. Jadi aku sih melihatnya yang pertama kita harus berdamai juga dengan keadaan di masa lalu kita. Seperti yang tadi El bilang ya keluarga gue emang begini gitu. Gue nggak, mungkin pasti akan ada level di mana ada satu momen di mana kita membenci, kita kesel banget, kita marah banget. Sangat kenapa? bisa dimengerti. Gue ada di keluarga yang macam ini, capek banget gitu. Tapi akan lewat satu masa sampai di satu titik di mana dia merasa bahwa ya inilah keluarga gue, seperti inilah bentuknya. Gitu. Dan kita berusaha untuk menerima kenyataan ini gitu. Dan apa yang bisa kita ubah? Tentunya kita kalau mau mengubah tentunya ya dengan doa, dengan teladan hidup dan sebagainya gitu. Tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah suatu hari kita berkeluarga, jangan buat lingkaran setan yang sama. Betul. Itu yang paling penting Minimal sih. itu tuh. Minimal itu. Iya. Karena kecenderungannya
apa yang paling kita benci justru kok itu yang kita lakukan ya. Exactly. Kayak nurun jadi ya. Jadi nurun, sebuah dosa yang menurun gitu loh kepada orang-orang di bawah kita. Aku pribadi tahu betul si Domi ini, anakku ya, Dominic sama Emily. Domi ini paling gak suka dibanding-bandingin. Kalau dia udah tuh lihat tuh si ini, lihat si itu. Dia langsung mukanya berubah, jadi sedih kayak gitu. Dan di situ aku ngerasa bahwa oh iya, ini budaya banding-banding ini nggak sehat banget sih buat anak gitu. Akhirnya dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, dia insecure dengan keberadaannya kayak gitu. Dan buat aku, ayo dimulai dari diri kita sendiri, jangan ulang kesalahan yang sama yang pernah dibuat orang tua kita kayak gitu kan. Belajar mengampuni, belajar menerima keberadaan mereka gitu. Dan tadi benar juga dibutuhkan support system yang tepat ya menghadapi kondisi dia yang saat ini ada di sebuah lubang yang dia sendiri nggak bisa keluar kan. Makanya balik lagi tadi El juga udah sempat katakan bahwa diri kita sendiri yang bisa menentukan kita mau keluar atau enggak. Waktu kita mau keluar jangan lupa kita butuh support system. Kita butuh orang-orang dekat yang emang tahu pergumulan kita dan mereka selalu siap untuk ajak kita bangkit kembali. Kayak gitu sih dari. Iya betul. Pada jawaban akan selalu ada pada dasarnya. Cuma mau dilakukan apa enggak. Yes, betul. Setuju. Dan yang gue tarik dari omongan tadi Randy ini menarik nih. Kita kan nggak bisa milih dari mana keluarga kita mau lahir dari keluarga mana ya nggak Van? Betul. Ya. Tapi kita bisa memilih mau seperti apa masa depan kita, itu yang paling penting. Gimana Van? Belajar banyak nggak Van dari apa yang tadi sampai sama Randy sama? Keren banget, aku berasa lebih siap sekarang. Siap apa nih ya? Emang ada trauma apa yang lagi lu alamin atau yang sekarang lagi lu hadapi susah mungkin untuk move on? Makin panas! Bukan kan setiap kita kan pasti punya trauma kita masing-masing gitu ya kan. Jadi kalau kamu sekarang lagi nonton salah berbagi, reality langsung ya. Enggak lah, bener lah aku sih lebih memilih ya kalau misalnya emang ada suatu hal yang mungkin membuat aku merasa gimana ya udah let it go lah ya. Maksudnya everything happen for a reason. Iya. Ya Tuhan punya rencana yang mungkin sekarang aku diizinkan terjadi untuk bisa merangkul orang-orang yang sedang galau juga. Galau maksudnya mencari pekerjaan, sekolah, bukan galau yang lain. Galau maksudnya. Galau tuh maksudnya God always love lah. Nah, betul sekali. Gue bantuin lagi lompatnya. Thank you Om. Ntar gue traktir makan deh. Om Kris, ini tadi Randy udah share soal bagaimana bahwa kita nggak bisa milih keluarga, tapi kita bisa milih masa depan. Terus juga El tempat ngomong soal itu sih gimana kitanya aja mengambil keputusan. Apapun juga masukan dari kita, kalau lu sendiri nggak bertindak juga artinya percuma juga gitu loh. Kalau dari Mas Kris sendiri, Mas Kris kan ada orang juga selalu mikir gini, ya hidup itu masalahnya tidak semudah seperti quotes gitu loh. Asik. Selalu aja ada hal-hal yang kita mesti lakuin juga dalam kehidupan kita dan itu nggak gampang seperti apa yang nasihatnya aja. Ya, nasihat memang mudah. Melakukannya yang susah. Tapi kita berkaca kan bahwa ada yang gini. Tadi berkaca bahwa dari setiap tokoh yang selalu diunggulkan kan atau ditaruh di depan etalase adalah keberhasilan-keberhasilan. Tapi seringkali kita lupakan bahwa tokoh-tokoh ini juga punya kegagalan-kegagalan. Itu yang seringkali dilupakan ketika mengutip sebuah quote. Karena kita tidak diberikan dari mana asalnya quote tersebut dan siapakah yang memberikan quote tersebut dan bagaimana quote tersebut tercipta. Asik. Harus lihat konteksnya dulu Iya, ya. itu kan yang sering lupa. Gramatikal. Gramatikal. Saya sering lupa di situ. Makanya kalau saya katakan ketika orang nanya gitu kan how to read the Bible, terus katakan bahwa baca ceritanya sampai selesai. Baca ceritanya dari awal sampai selesai. Sehingga dari situ kita tidak hanya meneladani atau mungkin copy paste, tapi kita memahami cerita sesungguhnya yang terjadi. Dan kemudian kita juga melihat ada tangan-tangan di luar dari panggung tersebut yang ikut terlibat. Dan kadangkala tangan-tangan yang tidak terlihat tersebut yang adalah tangan kuasa Tuhan itu muncul dalam panggung tersebut dalam rupa-rupa yang kita tidak sangka-sangka, pertolongan-pertolongan orang yang tidak sangka-sangka tadi gitu. Kalau kita lihat misalnya tadi kan Pastor Ren mau ngambil contoh seorang Yusuf. Saya ngambil contoh yang ekstrim misalnya Yefta gitu. Yefta itu kan juga dalam keluarga yang tadi dikatakan bahwa nggak dianggap di keluarga gitu kan.
Bahkan kemudian orang-orangnya, wah kamu nggak pantas di sini, wah kamu dikatakan nggak jelas orang tuanya gitu kan. Nggak jelas kamu ini dan seterusnya. Pada akhirnya dan mereka mengusir Alkitab katakan kan, mengusir dia dan si Yefta ya udah aja ngikutin. Ya udah kalau ngusir gue ya gue pergi, dia pergi kan gitu kan. Dan dia nggak ketika pergi dia kan tidak kemudian meratapi dirinya gitu. Nah, dia mengumpulkan orang-orangnya ya ini nggak bisa dicontoh ya para perampok dan segala macamnya. Tapi dalam konteks situasi pada masa itu di mana tidak ada penguasa. Betul. Jadi untuk berhidup bersama dan kemudian menjalankan hidup bersama itu penting dan di situ kan. Jadi lo nggak sendirian di goa dan kemudian bertapa ya jadi Batman, bukan. Batman pun perlu Alfred gitu kan, ya kan. Jadi itu si siapa? Yefta keluar dari keluarganya. Kirain Bruce Wayne. Ya. Ya. Bruce Wayne itu dalam satu Elseworld itu dia siang dia jadi pendeta, malam jadi Batman. Oh gitu ya? Ada di dunia di Elseworlds gitu. Peter's Chris banget. Jadi kita nggak bisa memilih keluarga, tapi kita bisa memilih teman kita seperti El tadi katakan. Kita bisa memilih teman kita. Kalau situasi atau komunitas atau lingkungan teman itu tidak bagus buat kita bisa pindah. Benar, Gitu. benar. Kita bisa memilih teman kita. Ya, kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih Dengan siapa kita teman-teman berteman. kita yang mungkin saja kita akan bisa sebut sebagai second home kita. Betul. Dan kemudian kalau kita setia menjalani itu ya, ini seperti Yefta katakan tadi, ya Tuhan menemui dia di tengah jalan. Yes. Makanya orang-orang yang tadi menolak dia datang gitu kan. Loh, lo ngapain lo datang? Kan kemarin lo ngusir gua. Ya Tuhan minta dan segala macam ya Tuhan ini dan Tuhan ingin kamu menjadi kepala kami untuk membawa kami keluar dari sini. Akan suatu saat seperti itu. Tapi benar bahwa tidak semudah menjalankan quote. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya? Lawang ini hidupmu. Ya kan? Bukan hidup saya, bukan hidup Pastor Ren, Pastor El, Joe ataupun Ivan gitu kan. Bukan, ini hidupmu. Seberapa sering kamu nonton Selasa Berbagi, tapi kamu tidak mengambil tindakan, ya percuma juga kami ngoceh di sini. Jadinya bergibah ya gitu. Iya, gitu. Jadi pada saat Anda bertanya dan kemudian mendapatkan respon dari kami, kembali kepada Anda, responnya adalah paling tidak melakukan apa yang disarankan oleh teman-teman ini. Take action ya. Take action. Di situ, quote memang mudah, betul. Tapi menjalankan langsung, tapi itu bagian Anda untuk jalaninnya. Karena itu hidup Anda. Benar, setuju. Aku jadi ingat quotes nih ya. Apa Ada tuh? quotes yang ngomong, we cannot control the wind, but we can adjust our sail. Jadi kalau kita Hubungannya dengan air. oh dengan air lagi, dengan angin, kali ini angin. Tapi Angin. sail kan di air. Iya, kita Tadi nggak bisa gue kontrol. kira tadi lo mau ngomong kita nggak bisa milih kita keluarga di mana kita lahirkan, tapi kita bisa memilih teman hidup. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi. Yang mungkin kita nggak pernah bisa ada pertanyaan dalam hidup yang mungkin kita nggak pernah bisa menemukan jawabannya sekarang, tapi justru dengan waktu kita bisa mendapatkan sesuatu. Amin, Ya, amin, ya. amin, amin. Ya, mungkin Ren dari apa yang kita bicara tadi Ren, mungkin lo bisa simpulkan Ren apa yang kira-kira kita bisa kita bisa belajar how to deal with trauma ini. Iya, yang pertama aku harus katakan bahwa hari-hari ini sangat memungkinkan bagi setiap kita menghadapi kegagalan, kerapuhan, dan itu sangat berpotensi kalau kita tidak handle dengan baik, akhirnya menjadi trauma yang mengganggu kehidupan. Kita jadi nggak bisa maksimal dalam segala hal karena hal itu yang membelenggu kita. Yang pertama kita mesti embrace itu. Kita mesti bahasanya tuh merengkuh kalau kata Prof. Joas gitu ya. Kita menyadari bahwa memang itu terjadi dalam hidup kita dan kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang rapuh pun akan menghadapi itu, akan mengalami itu. Dan berikutnya adalah ketika kita sudah menyadari akan hal itu, kita mulai berani untuk take action tadi. Apakah aku mau tetap tinggal di trauma ini, aku tetap dikuasai atau aku keluar dari situ. Ya balik lagi kita bisa merenungkan apa yang Kristus telah kerjakan. Kita bisa izinkan orang-orang baik ada di sekeliling kita yang menjadi support system kita gitu.
Dan di dalam perjalanannya aku tahu ini pasti jatuh bangun. Ini pasti nggak mudah. Sembuh dari trauma itu tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi aku percaya di dalam waktu yang terus berjalan, kita terus berproses dan pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa everything happens for a reason. Dan ketika aku mengalami hal-hal tersebut yang tidak mengenakan, pada akhirnya aku bisa menyadari Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Dan aku bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Wow. Ya, ngomongin how to deal with trauma, tentunya pergilah pada Yesus. Yes. Karena dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Dan gak ada hal yang gak mungkin. Karena setiap orang pasti punya cerita, setiap orang punya masa lalu, tapi kita punya kesempatan untuk bisa mengubah masa depan kita. Amin. Asik. Oke, kita ketemu lagi nantinya di minggu depan di Selasa Berbagi. Buat kamu yang menyaksikan kita di Facebook Live ataupun GoPlay, terus saksikan Selasa Berbagi di Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia. God bless you. Oke, thank you guys.